Shalom saudara, saudari sekalian, selamat pagi, salam jumpa dalam Light of Revival. Kita bersyukur kepada Allah Tritunggal karena masih memberikan kehidupan bagi kita sekalian pada saat ini, dan juga memberikan kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 13 ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Setianya Tuhan dasar bagiku. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang kesetiaan Tuhan, semua orang beragama, secara khusus orang Kristen tentu tahu tentang kesetiaan Tuhan. Ketika kita berpikir tentang kesetiaan Tuhan, kita berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus, dan karena itu Tuhan pasti setia. Tidak mungkin Tuhan tidak setia, karena bagi kita ketidaksetiaan itu adalah sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang tidak kudus, dan karena itu tidak cocok untuk dipasangkan pada Tuhan. Tapi persoalan yang sering muncul adalah kita mungkin bertanya, Allah memang setia, tapi apakah ada hal-hal yang bisa saya lakukan, hal-hal yang mungkin saya lakukan yang bisa membuat Allah menarik kesetiaannya dari saya? Nah, pertanyaan itu mungkin banyak muncul dan mewarnai kehidupan kita, dan seringkali hal itu membawa dilema atau persoalan dalam diri kita. Dan itu mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi kehidupan, pekerjaan kita, hubungan atau relasi kita, mempengaruhi banyak hal. Sebelum pertanyaan itu mendapatkan jawaban, kita akan hidup dalam ketidaktenangan. Nah, bacaan kita pada hari ini menunjukkan satu momen di mana Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kita melihat perjalanan Israel, kita melihat bahwa Allah adalah inisiator atau penggerak. Allah adalah yang menuntun Israel dari waktu ke waktu. Allah memberikan tiang api dan tiang awan sebagai penuntun dalam perjalanan Israel. Dan di dalam perjalanan itu Israel berkali-kali mengeluh, dan pengeluhan yang mereka keluarkan adalah pengeluhan yang manusiawi. Ketika mereka menghadapi satu ketakutan, ketika mereka menghadapi satu kekhawatiran oleh karena kondisi di padang gurun, wajar jika mereka merasa takut atau khawatir dan kemudian mengeluh. Pertanyaan yang sering mereka lontarkan adalah, apakah Allah ada di tengah-tengah kita? Mereka bertanya soal di mana Allah, di mana pimpinan Tuhan. Sebenarnya pimpinan Tuhan jelas bagi mereka. Ada tiang awan, ada tiang api, ada Musa yang menuntun mereka. Tetapi pertanyaan mereka, pengeluhan mereka itu bukan mengenai ada pimpinan atau tidak. Tetapi intinya adalah mereka sebenarnya tidak yakin bahwa Allah selalu menuntun mereka. Nah, bacaan kita pada hari ini di dalam ayat yang ke-19 sebenarnya merupakan satu bagian di mana penulis kitab Kejadian ingin menunjukkan bahwa Allah sebenarnya selalu menuntun Israel. Dan oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan Israel tentang tuntunan Allah sebenarnya tidak patut untuk mereka lontarkan. Apa buktinya bahwa Allah selalu menuntun Israel? Dalam bacaan kita, Yusuf pernah memberikan satu pernyataan kepada Israel bahwa Allah tentu akan mengindahkan kamu dan membawa kamu keluar dari Mesir. Yusuf mengatakan ini karena sebelumnya dia telah mengetahui ada satu janji Allah bahwa dia akan menolong Israel. Oleh karena itu pimpinan Tuhan selalu didasarkan pada kesetiaan Tuhan. Tuhan pasti memimpin karena Dia setia. Saudara-saudari sekalian, untuk kita pada saat ini, kita adalah umat perjanjian yang baru, yang dibuat, yang dimasukkan, disatukan melalui darah Kristus. Maka kalau ada perjanjian antara kita dan Allah, kita sebenarnya tidak perlu meragukan tentang Allah menuntun atau tidak. Pimpinan Allah, tuntunan Allah jelas bagi kita. Ada Alkitab, ada Roh Kudus, ada orang-orang saudara seiman kita. Tuhan menuntun kita melalui mereka. Tapi seringkali persoalannya ada pada
apakah kita yakin Allah selalu menuntun atau tidak. Dan bacaan kita hari ini memberikan satu dasar, bahwa Allah pasti menuntun umat perjanjiannya karena Dia setia pada perjanjiannya. Semoga kita dalam menjalani kehidupan kita boleh meyakini hal ini, dan kita boleh menjadikan ini sebagai dasar bagi kita hidup, bagi kita melangkah. Setianya Tuhan adalah dasar bagi kita untuk melangkah dan meyakini pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan firman-Nya kepada kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong untuk kami bisa meyakini pimpinan Tuhan dan bisa mengingat kesetiaan Tuhan sebagai dasar dari keyakinan kami. Tuhan tolong kuatkan kami, iman kami juga Tuhan tolong kuatkan. Ampuni dosa salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian.